Gusti ingkang Maha Suci. Nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila. Saya yakin, seyakin-yakinnya Indonesia ini akan menjadi taman raya Indonesia ini, super power perdamaian dunia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang cinta tanah air Indonesia, cinta kepada negara Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Tuhan yang Maha Esa. Hari ini tanggal 10 Mei 2023 ada peristiwa besar, ya ada peristiwa penting, yaitu pembukaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan pemimpin-pemimpin besar ASEAN ini. Hadir hari ini ada Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, Perdana Menteri Timur Leste, Taur Matan, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Laos Sihanouk, Perdana atau Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang terbentuk pada 8 Agustus 67 di Bangkok. Indonesia tidak bisa dianggap remeh dalam pertemuan ini. Indonesia adalah negara terbesar dari 11 negara itu. Coba kita tengok sejarah. Berdasarkan catatan Kitab Negara Kertagama, sebagian besar negara-negara ASEAN itu dahulu adalah wilayah kekuasaan negara Keprabuan Majapahit, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, dan juga Timur Leste. Sebagai bangsa yang besar, negara yang wilayahnya luas, mari kita berdoa semoga negara kita, Republik Indonesia ini, bisa menjadi imam, bukan hanya imam ASEAN, tapi imam perdamaian dunia. Mengingat hal ini adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kalau paham cara bernegara, itu kalau paham terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kalau paham dengan kitab suci negara kita. Kalau nggak paham cara bernegara, semoga paham. Nah, kalau kita berbicara konferensi tingkat tinggi ASEAN, tentunya tidak bisa dilepaskan dengan KTT Asia Afrika. Setidaknya spiritnya harus sama. Sebab KTT ASEAN adalah kelanjutan dari KTT Asia Afrika. KTT Asia Afrika lebih dulu berdiri pada tanggal 18 April 1955, sedangkan KTT ASEAN baru berdiri pada Agustus 67. Kita perlu ingat sejarah. Berdirinya KTT Asia Afrika adalah upaya para pemimpin bangsa negara-negara di Asia Afrika guna menciptakan perdamaian dunia yang tentunya dipelopori oleh tuan rumah Indonesia. Sejarah mencatat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 45 bukan berarti situasi permusuhan antar bangsa-bangsa di dunia ini sudah berakhir. Masih terjadi perang dingin, masih berlangsung, ada blok barat, ada blok timur. Situasi permusuhan antar bangsa-bangsa di dunia masih mengalami ketegangan emosional. Untuk itulah negara-negara pencetus KTT Asia Afrika ingin menciptakan keamanan, perdamaian dunia. Dari sini kemudian Indonesia mendeklarasikan, membuat
gerakan non-blok dan politik bebas aktif, politik luar negeri bebas aktif. Ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Terlebih, memang usaha menciptakan perdamaian dunia ini adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti saya sebutkan tadi. Jadi kalau saya pikir tercetusnya KTT Asia Afrika itu bukan karena hebatnya Bung Karno saja, tapi itu adalah memang amanat undang-undang. Jadi hakikatnya yang hebat itu adalah undang-undang kita, kitab suci negara kita. Soekarno bersama para pejabat pada waktu itu hanya melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau presiden tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar ini, berarti dia menyalahi, mengkhianati, atau melanggar undang-undang. Atau boleh kita katakan berdosa kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau kita bicara dosa, dosa itu kan rasa, merasa berdosa. Persoalannya kalau rasa itu tidak ada, ini yang repot. Ya mau gimana lagi, tidak punya rasa. Inilah mengapa pendidikan rasa itu sangat penting. Pendidikan rasa cinta tanah air itu sangat penting agar bisa merasakan. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, tapi rasa ini sangat penting. Bangunlah jiwanya, bangunlah rasanya. Jangan sekedar pengetahuan dan pikirannya. Bukan hanya mengetahui saja, tapi merasakan. Nah, kembali ke KTT ASEAN yang hari ini dilangsungkan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita berharap dan berdoa semoga spirit perdamaian, spirit keamanan dan keselamatan ASEAN tetap menjadi pokok target utama dari pertemuan para pemimpin negara ASEAN itu. Mengingat akhir-akhir ini situasi ASEAN sulit ditebak. Panas dingin Amerika kadang naik turun. Beberapa bulan lalu ada kabar Laut Cina Selatan sempat memanas. Amerika dan Filipina kabarnya siap-siap akan menggelar latihan militer secara besar-besaran. Ada juga kabar Amerika siagakan 20% pesawat pengbom siluman B-2 di Australia. Hari ini tadi saya baca berita di Tempo, Presiden Amerika Joe Biden akan mengadakan kunjungan kerja ke Papua Nugini. Negara sebesar Amerika kok tiba-tiba berkunjung ke Papua Nugini, dan ini belum pernah ada dalam catatan sejarah. Baru kali ini ada Presiden Amerika mau ke Papua Nugini. Ada apa? Ada apa? Saya tidak tahu. Tapi kita bukan hanya berpikir, tapi kita bisa merasakan. Ya, sebagai rakyat Indonesia, rakyat kecil, kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi kita bisa berdoa, memohon kepada Allah sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rakyat Indonesia tetap bisa memiliki Indonesia. Semoga rakyat Indonesia tetap dapat menikmati Indonesia. Semoga rakyat Indonesia tetap bisa mensyukuri Indonesia. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Merdeka.